Dari dulu masih culun aja. Udah buka aja hijab kamu sekarang. Gak usah sok alim deh lo. Gak pantas lo pakai hijab. Wanita ini ditarik hijabnya dan dipaksa melepasnya di depan teman-teman lamanya saat reuni SMA. Hanya karena penampilannya dianggap miskin dan memalukan. Mereka menertawakannya, merendahkannya, bahkan mengusirnya secara halus. Tapi mereka tak tahu, wanita berhijab sederhana itu menyimpan rahasia besar. Dan ketika kebenaran terungkap, semua wajah sombong itu mendadak membisu. Siapa sebenarnya wanita ini? Rania merapikan kerudung abu-abu polos di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk lewat sela-sela tirai, menyinari wajahnya yang tenang. Tak ada make-up tebal, tak ada perhiasan mencolok. Hanya wajah sederhana yang siap melangkah menuju tempat yang dulu, dan mungkin masih, penuh luka. Di sudut ranjang, sebuah tas kecil telah ia siapkan sejak malam tadi. Hari ini, dia akan menghadiri reuni SMA di sebuah kafe mewah yang baru dibuka di pusat kota. Tak ada senyum di wajahnya, hanya keteguhan. Ia menarik nafas pelan, lalu berdiri dan mengambil jaket lusuh yang tergantung di balik pintu. Suara klakson kendaraan mulai terdengar dari kejauhan. Tanda pagi di kota telah dimulai. Rania melangkah keluar, melewati gang kecil, menuruni anak tangga, dan berjalan ke arah motor tuanya yang terparkir di pinggir jalan. Tak satu pun tetangga tahu kemana ia pergi. Dan ia pun tak merasa perlu menjelaskan. Perjalanan menuju lokasi reuni terasa jauh lebih berat dari sekadar perjalanan fisik. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan lama, suara tawa yang dulu menyakitkan, ejekan yang menusuk seperti belati, dan tatapan sinis yang seolah mengatakan, "Kau bukan siapa-siapa." Ia mencoba menepisnya, tapi kenangan itu sudah melekat kuat, dan hari ini, ia memutuskan untuk menatapnya kembali, bukan menghindar. Ketika tiba di kawasan kafe, ia memperlambat laju motornya. Matanya menatap bangunan berdesain modern dengan taman kecil dan dinding kaca tinggi. Mobil-mobil mahal terparkir rapi di sisi kanan. Beberapa orang terlihat berfoto di depan pintu sambil tertawa lepas. Rania turun dari motornya, membenarkan tas lempangnya, dan berjalan perlahan menuju pintu masuk. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang menyapa, dan itu tidak mengejutkan. Suara lonceng kecil berdenting saat ia membuka pintu. Aroma kopi premium dan musik akustik langsung menyambutnya. Matanya menyapu seisi ruangan. Di sudut tengah, sekelompok orang sudah berkumpul, tertawa, berbicara, bersalaman. Wajah-wajah yang familiar. Rambut mereka kini lebih rapi, pakaian mereka lebih mahal. Tapi gelagatnya terasa masih sama. Rania berdiri sejenak, mencari tempat duduk yang tak mencolok. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Belum saatnya. Ia menarik kursi di sudut ruangan, duduk dengan tenang, dan memandang kerumunan dari jauh. Beberapa dari mereka sesekali melihat ke arahnya, bingung, bertanya-tanya siapa perempuan berhijab itu. Tapi tak ada yang benar-benar mengenali. Tak ada yang benar-benar mencoba. Tawa mereka makin keras, makin akrab. Cerita-cerita lama mulai diceritakan kembali dengan suara bangga. Ingat gak, dulu kita pernah ngunci anak perempuan di kamar mandi karena dia jijik banget sih. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa. Yang lain ikut tertawa, tanpa sadar bahwa perempuan yang mereka bicarakan duduk tak jauh dari mereka, mendengarkan dengan dada yang semakin sesak. Rania memejamkan mata sejenak, menahan nafas. Tapi dia tidak bangkit, tidak pergi, tidak lari. Dia tetap di sana, duduk tenang, seolah menanti giliran untuk dilihat, atau mungkin, dihakimi lagi. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang telah berbeda. Ia tidak datang sebagai korban. Tapi mereka belum tahu itu. Di luar, matahari mulai naik tinggi. Di dalam, pertemuan itu baru saja dimulai. Tak ada yang menyangka, bahwa reuni ini akan menjadi hari yang tak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Rania duduk di sudut ruangan, kedua tangannya terlipat di pangkuan, sementara matanya memandangi satu persatu wajah yang dulu menempati bab paling gelap dalam hidupnya. Mereka tampak tak berubah. Tawa keras, suara penuh percaya diri, dan cara bicara yang terdengar lebih seperti pamer ketimbang percakapan. Sambil menyesap air putih yang diberikan pelayan, Rania tetap diam, menjadi penonton dari jauh. Penonton dari cerita yang dulu menempatkannya sebagai korban.
Salah satu dari mereka berdiri dan melambaikan tangan. Itu si Nadia tuh baru datang. Suara itu membuyarkan percakapan. Semua menoleh dan menyambut perempuan cantik dengan pakaian modis, tas branded, dan parfum yang aromanya menyeruak ke seluruh ruangan.